Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema tabur tuai. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Firman Tuhan di Kejadian 27 ayat 36 yaitu yang menceritakan tentang Yakub yang menipu Esau kakaknya. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub karena 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampas pula berkatku itu." Katanya lagi, "Apakah engkau tidak mempunyai berkat lagi bagiku?" Ini yang dikatakan oleh Esau kepada bapaknya, kepada Ishak. Di saat itu Esau menangis, saudara. Dan juga dia sakit hati karena Esau ditipu oleh Yakub 2 kali. Bahkan Esau mempunyai rencana untuk membunuh Yakub. Di saat merencanakannya, ibunya mendengar. Maka dari itu ibunya memanggil Yakub untuk pergi dari rumah agar dia tidak dibunuh oleh kakaknya, yaitu Esau. Lalu ibunya katakan, "Engkau harus mengembara, engkau cari yang namanya Laban." Laban itu saudara dari ibunya. Dan Laban mempunyai 2 anak, yaitu Lea, yang kedua adalah Rahel. Rahel yang parasnya cantik. Yuk kita buka firman Tuhan di Kejadian 29 ayat yang ke-20. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yuk kita baca di Kejadian 29 ayat ke-25. Waktu pagi ternyata perempuan itu adalah Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa kau menipu aku?" Ternyata Yakub ditipu oleh mertuanya, yaitu oleh Laban. Ditipu apa? Yang harusnya dalam perjanjiannya mendapatkan Rahel, tapi di waktu malam hari itu yang disediakan adalah Lea yang dipersiapkan, bukannya Rahel. Nah inilah saudara, hukum tabur tuai. Apa yang ditabur oleh Yakub kepada Esau, maka di saat ini juga, di saat dia bekerja dengan Laban, dia ditipu oleh Laban. Amin saudara. Kemarin saya pernah bertemu dengan seorang bapak, yaitu dia pensiunan dari damkar, yaitu pemadam kebakaran. Dan dia menceritakan di saat dia waktu bekerja dulu. Bapak ini udah berumur 86 tahun saudara. Dan katakan di saat dulu dia bertugas untuk memadamkan Pasar Senen berapa tahun yang lalu. Mungkin saudara teringat ya, Pasar Senen terbakar habis. Di saat itu dia melihat ada berapa toko di situ, yaitu toko emas. Dia katakan kalau dia mau mengambil emas yang ada di situ, dia bisa waktu itu, saudara. Tetapi dia teringat dan terngiang-ngiang terus perkataan pimpinannya. Yang pimpinannya katakan apa? "Saudara-saudaraku, di saat kalian bekerja, kalau melihat ada harta benda punya orang lain, janganlah kalian ambil, karena itu bukan hak kalian, itu punya orang. Karena hukum karma masih berlaku." Dia katakan seperti itu. Hukum karma, kalau dibilang hukum karma itu tabur tuai kalau di secara kita, secara kekristenan. Jadi benar saudara, Bapak ini menceritakan, benar Pak,
Hukum karma itu benar-benar ada dan masih berlaku. Ini terjadi kepada teman saya, dia katakan. Bahkan dia punya teman, dia setiap hari kerja pakai motor. Setiap mau pulang kerja, motornya diisi bensin itu bukannya beli, tapi ngambil bensin yang ada dari kantor, yang ada di sebuah mesin yang ada di situ, mesin diesel. Diambilnya itu bensinnya, saudara, dituang ke tangki besi, lalu dituang ke tangki motor. Setiap hari melakukan seperti itu. Nah, tiba-tiba suatu hari motornya mogok. Dan bapak ini sudah mengambil bensin, sudah ditaruh di tangki yang besi itu. Dia taruh di pinggir motor. Dan bensin itu tidak ditutup, saudara. Tangkinya itu tidak ditutup. Tiba-tiba motornya terbakar. Dan tiba-tiba bensin itu tumpah dan menyambar ke badan bapak itu, saudara. Nah, ini kisah nyata, benar-benar terjadi. Lalu bapak itu katakan, ngeri pak, benar-benar yang namanya hukum karma itu benar-benar terjadi. Makanya saya tuh selalu menjaga ini, saya tidak mau. Ngeri pak, dia katakan seperti itu. Nah, ini saudara, mari kita petik dari cerita ini, saudara. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, lakukanlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kalau kita menabur, taburlah dengan kebaikan-kebaikan. Maka di saat kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Amin, saudara. Janganlah menabur keburukan, maka kita akan menuai keburukan, saudara. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan. Di saat kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.